Selamat pagi, kembali ke lahan Dem Ramah Lingkungan. Pada hari ini tanggal 10 Agustus kita mengadakan kegiatan petik yang ke-9. Alhamdulillah kita panen ke-9. Masih luar biasa. Tanpa patek. Ini adalah pengecekan GRK. Bisa kita lihat bagaimana teknik budidaya kami, yaitu hanya menyisakan satu batang utama tanpa ada tunas air. Semuanya kita rempel dari awal. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana kondisi di bawah tanaman cabai kita. Di atasnya kelihatan cabai semua. Jangan khawatir, satu batang utama kalah dengan yang 8 batang. Ini adalah bukti nyata. Terima kasih, semangat, salam ramah lingkungan. Kali di lahan Dem Ramah Lingkungan yang berada di lokasi Blimbingan, Tambakrejo, Tempel. Ini adalah dem miliknya Pak Supriyo Raharjo. Sangat bagus. Kondisi bawah seperti ini. Bersama saya sudah ada Pak Supri selaku pemilik lahan. Kita akan coba wawancara dengan beliau. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang. Menurut Bapak, dengan cara ramah lingkungan yang bagaimana yang diterapkan di lahan ini Pak? Pemakaian apa saja yang sudah Bapak terapkan? Ini pemakaian ramah lingkungan. Ini sebenarnya kita menggunakan bakteri dan jamur yang menguntungkan kita, yang bisa membunuh bakteri-bakteri jahat dan jamur jahat yang sangat merugikan kita. Contohnya ini memasukkan jamur ataupun bakteri ini kita sejak olah lahan, terutama dari awal ya Pak ya sejak awal, terutama setelah kita bikin bedengan dan lahan sudah dikasih pupuk organik dan
gamping dolomit, kita tambah lagi dengan jamur trichoderma, bakteri fluorescens, bakteri subtilis, dan bakteri PGPR. Nah, setelah kita masukin semua bakteri dan jamur tadi, kemudian lahan kita tutup pakai mulsa. Oke Pak, menurut Bapak dengan hasil yang seperti ini, biaya dan produksinya dengan ramah lingkungan menurut Bapak menguntungkan apa tidak Pak? Menurut saya dengan menggunakan APH atau ramah lingkungan itu sangat menguntungkan sekali, karena kalau kita secara konvensional kita memakai pupuk bikinan pabrik dan untuk pengobatannya kita menggunakan bikinan pabrik yang semua serba kimia, itu yang pertama dari segi biaya itu biayanya terlalu tinggi lah. Jadi selisihnya itu banyak sekali dengan menggunakan ramah lingkungan. Berarti ramah lingkungan bisa menekan biaya produksi nggih Pak nggih? Nggih. Oke Pak, matur nuwun. Dan inilah buktinya Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bahwa ramah lingkungan adalah bukti keberhasilan petani zaman sekarang. Murah dan hasilnya mantap. Terima kasih. Salam ramah lingkungan. Ini adalah salah satu tanaman yang kemarin terserang busuk batang ya. Ini tanda-tandanya sudah jelas. Nah, ini kemarin sudah hampir mati, tetapi masih bisa diselamatkan. Dengan cara bagaimanakah cara menyelamatkan tanaman tersebut? Yang mana busuk batang biasanya tanaman sudah tidak bisa ditolong lagi. Nah, di sini ada Pak Supri juga yang bisa mengendalikan, yaitu dengan cara membuat ramuan sendiri. Pak Supri, ya. Tolong dijelaskan bagaimana cara membuat jadam sulfur, bahan dan cara membuatnya, kemudian bagaimanakah cara aplikasinya. Monggo Pak Supri, tolong dijelaskan. Terima kasih. Cara membuat jadam sulfur itu kita menggunakan bahan 2,5 kg belerang, kemudian 2 kg soda api, 150 gram garam grosok, terus 100 gram zeolit, kemudian air 11 liter, dan alat bambu untuk mengudak di dalam ember ya. Kemudian cara pembuatan itu semua bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam ember, kemudian kita masukin setengah dari 11 liter air. Setelah air dimasukkan, kemudian kita aduk sampai rata kurang lebih 20 menit, dan belerangnya itu supaya bisa larut. Setelah 20 menit kemudian yang 5,5 liter air lagi kita masukkan ke dalam ember dan kita aduk sampai 30 menit. Perlu diperhatikan setelah 30 menit itu ramuan sudah jadi, dan perlu diperhatikan untuk pembuatan jadam sulfur karena panasnya sangat tinggi, kita wajib menggunakan pelindung diri seperti kaos tangan dan pakai sepatu boot, karena airnya kalau menciprat ke kulit kita itu kulit kita sangat sakit sekali. Sekian, terima kasih.
Oke Pak Supri, terus untuk dosis pengaplikasian Pak Supri tolong dijelaskan sekalian. Untuk dosis pengaplikasian itu 2 mili per liter. Nah oke, makasih Ya. Dan itulah cara pengendalian Pak Supri untuk mengendalikan yang namanya busuk batang dan patek hanya dengan cara yang mudah dan murah. Terima kasih Pak Supri. Ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dem Ramah Lingkungan yang ada di lokasi Duren Sawit, Mororejo Tempel. Ini dengan luasan 800 meter. Luar biasa hasilnya. Petik yang ke-9 kali, tertanggal pada tanggal 10 Agustus pada pagi hari ini. Ini adalah ramah lingkungan. Nanti di samping sebelah kanan saya ini adalah yang konvensional, yang semuanya serba kimia. Kita bandingkan dulu, ini adalah yang ramah lingkungan. Nanti dengan luasan lahan yang sama, dengan varietas yang sama, tapi dengan perlakuan yang berbeda. Kita bandingkan. Nah, ini adalah yang konvensional. Yang konvensional serba bermain kimia. Nah, bersama saya pada pagi hari ini adalah Ibu Lastri selaku pemilik lahan sekaligus yang menangani langsung. Akan kita coba tanya-tanya nggih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Bagaimana pendapat panjenengan tentang dua macam dam ini, yang sebelah utara adalah ramah lingkungan, sementara yang sebelah kiri adalah konvensional. Dari sisi biaya dan produksi sampai petik ke yang ke-9, perbandingannya bagaimana Bu? Silahkan. Terima kasih. Saya di sini sebagai pemilik lahan nggih Pak nggih. Yang sebelah sana adalah lahan ramah lingkungan, dengan yang sebelah sini adalah konvensional dengan luas yang sama nggih. Dengan petik terakhir yang ramah lingkungan itu 30 kilo, yang lahan konvensional 20 kilo, dengan segi biaya yang jelas berbeda nggih Bapak. Yang ramah lingkungan kita sebagai petani ngirit sekali dengan pembuatan obat-obatan sendiri, sedangkan untuk yang kimia terlalu mahal karena dengan harga-harga obat sekarang yang mahal. Terima kasih. Berarti untuk ramah lingkungan jelas-jelas menguntungkan petani nggih Bu nggih? Ya, sangat menguntungkan sekali. Alhamdulillah. Nah, Bapak tani dimanapun Anda berada, ini adalah perbandingan konvensional dan ramah lingkungan. Ternyata dari sisi produksi dan biaya adalah jauh sekali. Ramah lingkungan tetap ada di atas yang konvensional. Lebih ngirit, lebih bagus. Yang penting petani diuntungkan dengan ramah lingkungan. Murah, sehat, hasilnya mantap. Salam ramah lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi demplot yang full kimia, yang full kimia. Bisa dilihat banyak tanaman, ternyata banyak tanaman yang lolosi atau yang terkena fusarium. Ini demplot yang full dengan konvensional petani. Sedangkan yang di sana, yang sebelah sana itu adalah yang ramah lingkungan. Oke.